Pemirsa, seorang karyawan koperasi tewas dan dua lainnya kritis akibat diserang orang tak dikenal di Goa, Sulawesi Selatan. Penganiayaan dilakukan dini hari saat korban tidur di kantor koperasi. Wanita ini menangis histeris setelah mengetahui anaknya tewas dengan luka mengenaskan di kantor koperasi PT Amarta Tamalayang, Bontonompo, Goa. 3 korban laki-laki ditemukan warga di dalam kamar kantor koperasi dengan luka senjata tajam. Saat ditemukan, 1 korban tewas, 2 mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang melakukan penyelidikan mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Para korban, karyawan koperasi, mengalami luka akibat senjata tajam. Diduga pelaku masuk ke kantor koperasi sekitar pukul 2 dini hari. Jadi lapor ke kantor laporan bahasa jam 1.45 dekat langsung ke TKP. Luka ada rata-rata di bagian leher. Itu bekas tikaman atau apa? Ada beberapa benda tajam. Ini kantor apa, Dan? Kantor pembiayaan mingguan PT Amarta. Korban tewas telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, sementara 2 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Polisi mengamankan barang bukti, handphone, dompet, serta berkas pinjaman uang koperasi. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. 5 kerangka korban pembunuhan di Waikanan, Lampung ditemukan di 2 tempat berbeda. 4 kerangka ditemukan di dalam septic tank, sementara 1 korban lainnya dikubur di perkebunan. Tersangka pembunuhan adalah anak dan cucu salah satu korban. Assalamualaikum warahmatullahi. Polisi dibantu warga mengangkat kerangka dari dalam sumur yang dibuat seperti septic tank di desa Marga Jaya, Negara Batin, Waikanan, Lampung. Kerangka di dalam sumur diduga Zainuddin, Zahra istrinya, Wawan anak Zainuddin, serta bocah perempuan berusia 5 tahun. Sumur selama 1 tahun ditutup semen dan seolah berfungsi sebagai septic tank. Zainuddin dan keluarganya dibunuh Erwin yang merupakan anak kandung serta remaja berusia 17 tahun, cucunya. Para tersangka mengakui membunuh korban karena masalah warisan. Untuk rencana tindak lanjut, nanti kami setelah ini karena sehubungan dengan tempat kejadian perkara itu sekitar jaraknya 3 jam perjalanan, tim akan melaksanakan olah TKP dengan dibantu kedokteran forensik dengan teknik scientific investigation, dengan menggunakan saksi forensik. Sehingga nanti dari hasil BAP akan ada kesinkronan dengan fakta di lapangan. Terungkapnya pembunuhan ini setelah warga melaporkan kehilangan anggota keluarganya, Juanda, yang merupakan adik tiri Erwin. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap anak Erwin yang melakukan pembunuhan. Hingga terungkap Erwin dan anaknya membunuh 4 anggota keluarga lainnya. Sebelumnya, warga yang curiga dan mendatangi rumah korban mendapati mayat korban terkubur dalam sebuah septic tank di belakang rumahnya. Para korban adalah Zainuddin berusia 60 tahun, sang istri Siti Romlah 45 tahun, Juanda berusia 26 tahun, Wawan yang merupakan kakak kandung Erwin, serta Zahra, anak Wawan yang berusia 5 tahun. Usai penemuan jasad para korban, polisi menangkap 2 tersangka yang merupakan keluarga korban. D ini mengakui melaksanakan pembunuhan bersama dengan bapaknya saudara E ini. Ya, untuk korban ini masih di bawah umur ya, 17 tahun. Kemudian karena bapak belum ketangkap, kemudian dilakukan pengembangan. Kemudian dari hasil integrasi didapat pengakuan bahwa yang bersangkutan juga telah menghabisi ataupun membunuh kakak kandung dan keponakannya. 5 kerangka diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung untuk melengkapi berkas pemeriksaan tersangka. Otopsi untuk memastikan identitas 5 korban yang sudah berwujud kerangka dan kondisi terpisah. Polisi mengamankan besi sepanjang 1,5 meter, 1 unit handphone, dan senjata tajam sebagai barang bukti. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup. Dari Waikanan dan Bandar Lampung, Andres Afandi dan Haryadi melaporkan. Seorang wanita paruh baya menjadi korban penjamretan di Medan, Sumatera Utara. Korban terseret saat pelaku merampas handphonenya.
Dua pelaku jambret berkendara motor terekam CCTV merampas tas milik seorang wanita di Jalan Madong Lubis, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban yang sedang berjalan kaki terjatuh dan terseret di jalan. Pelaku menggasak tas korban yang berisi handphone dan uang tunai. Akibat kejadian ini, korban terluka. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap kedua pelaku yang ternyata pelaku kejahatan spesialis jambret. Hasil penyelidikan, kedua pelaku sudah beraksi sebanyak 6 kali di sejumlah tempat di Kota Medan. Pelaku ini sudah melakukan, dari keterangannya melakukan 6 kali peristiwa jambret. Yang salah satu korbannya itu adalah seorang ibu-ibu yang sempat terjatuh ketika pelaku ini menarik tasnya. Ya, jadi terhadap pelaku dikenakan pasal 365 KUHP. Terhadap pelaku akan kita lakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dua pelaku terancam 12 tahun penjara. Kejadian ini mengingatkan kembali masyarakat untuk waspada dengan tindak kriminal jalanan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa melaporkan. Sementara itu, pasangan suami istri di Kota Medan, Sumatera Utara nyaris menjadi korban begal oleh sekelompok pemuda yang mengaku anggota polisi. Pelaku berpura-pura membeli motor korban dengan sistem COD. Kalau gitu, kalau memang dari Polda kalian. Udahlah, jangan lagi, Bang. Iya. Bang, nggak bisa gitu, Bang. Kuncinya, Bang. Video amatir milik korban merekam aksi pelaku begal berusaha kabur melarikan diri usai gagal melancarkan aksinya di kawasan Kampung Lalang, Sungai Deli, Serdang, Sumatera Utara. Istri dan anak korban terseret saat akan merebut kembali kunci motor miliknya. Peristiwa berawal saat korban akan menjual motornya melalui media sosial. Dua pemuda berniat membeli dan meminta bertemu untuk melihat kondisi motornya. Setelah bertemu, pelaku berkendara mobil merampas motor korban beserta surat kendaraannya. Bahkan pelaku mengaku sebagai polisi yang bertugas di Polda Sumut. Korban yang merasa curiga langsung mengambil kembali kunci dan surat kendaraannya dan meminta para pelaku menunjukkan identitas. Anggota sini aja, ayo kita bawa ke Polda katanya. Mau dihidupkannya kereta, saya matikan, mau dibawanya. Ayo naik ke mobil katanya, udah dirangkulnya saya mau naikkannya ke mobil. Kami polisi, jangan macam-macam katanya. Ya udah tunggu, kalau kami memang polisi oke, biar telepon dulu kawan di Polda bahwa benar kok nggak sana tugas bilang kan. Saat itu mau ku foto orang itu gini, saya foto. Ya, ngapain kau foto-foto katanya. Terus ayo kabur kata sama kawannya itu. Korban laporkan aksi pelaku ke polisi dan berharap pelaku ditangkap agar tidak kembali melakukan aksi kejahatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa melaporkan. 3 remaja di bawah umur diamankan polisi karena membawa 20 paket sabu di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Para pelaku diamankan karena menerobos razia lalu lintas. Tiga remaja ini diamankan polisi karena melaju di Jalan Raya Sudirman, Kota Tanjung Balai berboncengan 3 dan tidak menggunakan helm. Bahkan 3 anak di bawah umur ini mencoba menerobos razia operasi zebra. Saat ditilang, polisi curiga dengan gerak-gerik para remaja ini dan digeledah hingga ditemukan paket sabu. Lalu memegang kantong celana sebelah kanan. Ya, setelah dikeluarkan, ternyata ada berupa satu bungkusan. Ya, bungkusannya itu berupa dompet emas. Ya, dan setelah dibuka ternyata ada kita duga narkotika jenis sabu. Ya, yang setelah dihitung ada paket kecil 19. Paket besarnya ada 1. 3 remaja yang membawa sabu kini menjalani pemeriksaan di Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai untuk mengungkap asal sabu yang dibawa. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Seorang pria muda menyerang dan merusak rumah seorang janda di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku melemparkan batu ke arah rumah korban. Saat beraksi, pelaku dalam pengaruh minuman keras. Polisi menangkap Lukman alias Gembel, pelaku penyerangan rumah warga di Jalan Abdullah Daeng, Sirua, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di rumahnya tak jauh dari lokasi. Sebelumnya pelaku melakukan penyerangan dan perusakan rumah Ibu Rida, seorang janda. Rumah dirusak oleh pelaku yang ngamuk dalam kondisi mabuk.
Korban yang saat itu berada di dalam rumah kaget dan tak berani keluar rumah. Pagar dirobohkan dan kaca jendela dipecah oleh pelaku dengan batu. Kantor polisi, pelaku mengaku hilaf dan tidak memiliki masalah dengan korban. Ambilin batu ini depan rumahnya, langsung kau lempar rumahnya kacanya. Apanya lagi kau kasih rusak? Pagar. Pagar saya sundori jatuh. Jatuh pagar baru kau lempar pakai batu kacanya, jendelanya. Iya. Kau sama siapa tadi melempar? Sendiri. Pelaku terancam 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pencurian di toko kelontong di Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Korban kehilangan perhiasan emas dan uang jutaan rupiah. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pencuri beraksi di sebuah toko kelontong di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah memarkir sepeda motornya, pelaku masuk ke toko dan memeriksa seluruh ruangan serta laci. Sekitar 10 menit kemudian, pelaku menggasak harta korban mulai dari uang jutaan rupiah, handphone, hingga perhiasan emas yang disimpan dalam laci. Sementara barang-barang dagangan tidak diambil pelaku. Korban mengatakan pelaku mencungkil pintu toko tanpa diketahui korban dan keluarga karena sedang tidur. Cuma emas sama uang sama HP. Oh, emas sama uang sama HP ya? Kalau emas itu berapa gram kira-kira? Hampir 30 gram kan 25. Hampir 30. Terus apa lagi diambil selain itu? HP, uang sama uang cash hampir sekitar 2 jutaan. Korban melaporkan pencurian di toko kelontong yang menyebabkan kerugian sekitar 30 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, korban berharap polisi segera meringkus pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin melaporkan. Dalam waktu 2 menit, 2 pria terekam CCTV mencuri motor di permukiman padat penduduk di Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku merusak gembok pagar, memanfaatkan situasi sepi saat warga tertidur pulas. CCTV merekam 2 pelaku curanmor mondar-mandir memantau situasi di Jalan Swadaya 4 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Dirasa situasi aman, satu pelaku memanjat pagar untuk melihat situasi rumah korban dan posisi motor incarannya. Salah satu pelaku merusak gembok rumah, sementara pelaku lainnya memantau situasi. Ragu dengan kondisi rumah, pelaku sempat keluar kembali memantau situasi. Dalam waktu 2 menit, pelaku masuk dan menggasak satu motor yang terparkir di teras rumah warga. Pelaku beraksi memanfaatkan situasi sepi saat warga tertidur pulas. Yang pakai helm itu dia nggak pakai masker, yang pakai topi yang pakai masker. Terus dia buka gemboknya. Habis dibuka gemboknya, gembok pagar ini? Gembok pagar dibuka dari luar. Terus habis itu dia baru ngambil motornya, ngebuka kunci stangnya, dipaksa. Artinya dia sudah sempat mondar-mandir dulu ya? Udah mondar-mandir dulu. Nah ya, berarti pelaku berapa orang? Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan pencurian ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pencuri kendaraan bermotor babak belur diamuk warga Banjar, Pandeglang, Banten. Pelaku beraksi memanfaatkan situasi ramai karena warga menggelar acara di kantor desa. Maling motor. Video amatir memperlihatkan seorang pencuri kendaraan bermotor diarak warga usai terpergok saat berusaha mencuri sepeda motor milik seorang staf desa Gunung Putri, Pandeglang, Banten. Pelaku memanfaatkan situasi ramai karena sedang berlangsung acara di kantor desa. Menduga warga sekitar tidak curiga, pelaku pun berusaha menggondol motor yang terparkir tanpa dikunci stang. Pelaku terpergok karena pemilik motor muncul dan berteriak minta tolong. Turun pas ngelihat motor saya itu udah ada yang naik.
Kirain saya posisi motor itu tuh cuman mau diparkirin aja, karena di belakang motor saya itu ada 2 motor lagi. Ternyata si motor tuh malahan dibawa terus gitu dia. Saya kejar, saya turun pas sampai tangga, saya ngomong, Pak gitu, itu motornya mau dibawa kemana? Sama dia langsung distandarin, dianya langsung jalan gitu aja. Enggak lari? Enggak lari, dia cuma jalan aja, santai aja jalan. Pas udah gitu, rekan saya ada yang bilang katanya, Tes, itu mungkin maling gitu kan. Kapolsek Banjar, Ibtu Dadan mengatakan pelaku beberapa kali mencuri motor di beberapa lokasi. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa sebuah obeng, sebuah gunting, dan 2 kunci pas. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. 15 korban tragedi Kanjuruhan masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur. 6 diantaranya masih dirawat di ruang ICU. Hingga Jumat, 15 orang korban tragedi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang masih dirawat di RSSA Malang. 6 orang diantaranya masih kritis dirawat di ruang ICU, sementara 9 lainnya dirawat di unit low care. 6 pasien yang berada di ICU kondisinya masih menggunakan alat bantu pernafasan. Kesadaran korban masih belum penuh dan dalam pengawasan ketat, terutama bagian mata akibat tembakan gas air mata. Setelah ditetapkan sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan, Ketua Panpel Pertandingan Arema Abdul Haris muncul di hadapan publik. Abdul Haris meminta jenazah korban tragedi Kanjuruhan diotopsi untuk memastikan penyebab kematian, apakah akibat berdesakan atau tembakan gas air mata. Didampingi kuasa hukum dan manajer Arema FC, Ketua Panpel Pertandingan Arema Abdul Haris akhirnya buka suara. Di kandang Singa, kantor Arema, Abdul Haris menyatakan siap bertanggung jawab secara hukum karena dianggap tidak mampu dan mengakibatkan korban jiwa ratusan orang. Namun Abdul Haris meminta agar pemeriksaan lebih mendalam dilakukan kepada jenazah para korban agar diketahui penyebab kematian apakah karena tembakan gas air mata atau karena berdesakan. Saya mohon atas nama kemanusiaan, saya tidak menunjuk menyalahkan siapapun, tapi atas nama kemanusiaan dari lubuk hati yang terdalam, saya minta diperiksa gas air mata itu, gas air mata yang seperti apa. Yang saya rasakan gas air mata yang tanggal 1 tidak sama ketika kejadian gas air mata tahun 2018. 2018 Aremania bergeletakan masih bisa dikasih kipas, dikasih air. Ini sudah tidak bisa apa-apa sudah. Hanya saya lihat itu mukanya biru semua. Dan saya minta ini diotopsi, saudara-saudaraku ini meninggalkan harapan. Abdul Haris menambahkan, kasus gas air mata bukan kali pertama di laga Arema. Sebelumnya tahun 2018 saat melawan Persib, petugas keamanan juga menembakkan gas air mata hingga menyebabkan 214 Aremania pingsan serta 1 diantaranya tewas. Dalam jumpa pers di Mapolresta Malang hari Kamis, Kapolri mengumumkan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan. Termasuk Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Pertandingan Abdul Haris, serta Security Officer Arema Suko Sutrisno. Tiga tersangka lain dari unsur Polri yakni anggota Brimo Polda Jatim berinisial H, Kasat Samapta Polres Malang berinisial BS, serta Kabak Ops Polres Malang berinisial SS. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Tidak terima kerabat tewas dalam kecelakaan maut, puluhan orang mengamuk, memblokade jalan, dan membakar sebuah mobil di dekat Mapolda, Papua Barat. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap.